Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas sebuah video yang kemudian viral di sosial media, teman-teman. Ini ada ibu-ibu pendukung tuduhan ijazah palsu nih, teman-teman ya. Ini adalah ibu-ibu yang pendukung RRT. Itu sontak viral karena tiba-tiba mereka mendukung Gibran. Apakah mereka tobat? Apakah mereka tobat berjamaah atau apa ini? Yang menjadi pertanyaan, mendukung Gibran dalam hal apa? Aku sih rada-rada nggak percaya nih ya teman-teman, kalau misalnya mereka tobat dan mendukung Gibran begitu saja. Pasti di belakang ada narasi-narasi yang ya kalian tahu lah kelompok mereka ini seperti apa. Ya, akan tetapi mereka mengatakan dalam statement di konferensi pers mereka, teman-teman, itu mereka mengatakan kali ini untuk pertama kalinya kami mendukung Gibran. Dalam hal apa? Aku curiga nih teman-teman ya. Jangan-jangan ada embel-embel di belakangnya. Itu tuh ibu-ibu yang pakai kacamata hitam ya. Kita sudah tahu lah mereka, karena mereka ini sudah benar-benar top banget ya teman-teman ya. Nah mereka itu selalu ada di mana RRT konferensi pers. Ya, secara tidak langsung mereka sudah kecipratan popularitas dari RRT ini. Tapi sayangnya yang mereka dukung adalah orang-orang yang menjadi tersangka hari ini. Tapi anyway, sebelum kita membahas videonya teman-teman, mau menyampaikan kepada kalian semua, buat teman-teman yang mau berkontribusi, yang terbeban untuk meringankan biaya perjalanan saya ke Solo nanti di bulan April, ya semoga tanggal 20 lagi ya teman-teman, di hari ulang tahun saya. Kan lumayan kan diucapin selamat ulang tahun sama Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan kemarin kita sudah melakukan live streaming di tempat kediaman di rumah Pak Jokowi. Itu adalah sebuah privilege yang luar biasa bagi saya. Itu live streaming, dan dalam live streaming saya itu di rumah Pak Jokowi sendiri mengucapkan selamat ulang tahun Mas Vicky. Wih, itu luar biasa senangnya sampai hari ini tetap berkesan. Dan tujuan kami ke Solo adalah kami akan merayakan hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang akan diadakan di Solo, sekaligus halal bihalal yang dimana akan dihadiri langsung oleh Bapak Jokowi. Semoga itu bisa terlaksana ya. Teman-teman yang ada di daerah Jakarta sana, di daerah Jawa, nanti akan sowan ke Pak Jokowi, akan minta tanggalnya sekaligus mau booking tempat. Untuk tanggal pastinya masih tentatif karena kita masih menunggu waktu dari Bapak, dan kemudian akan menunggu juga tanggal bookingan untuk tempat, kemungkinan akan dipakai tempat kemarin deh teman-teman. Tapi ya kalau sudah mendapatkan tanggal pasti, kepastiannya saya nanti akan sampaikan ke teman-teman. Sekaligus saya jujur, saya orang Manado, dari kecil di Manado, tapi ketika saya injakan kaki di Pulau Jawa, itu sampai detik ini aku kangen untuk ke Jawa lagi teman-teman. Ya, kangen. Karena apa? Karena mungkin darah Jawa ini meronta-ronta. Ya, ibu saya, kakek nenek saya itu asli orang Jawa, Jawa Timur, orang Malang. Makanya kemarin ketika pergi berkunjung ke Pak Jokowi, saya juga mencari keluarga yang sudah puluhan tahun tidak ketemu. Akhirnya bersyukur karena lewat YouTube saya bisa mempertemukan ibu dengan keluarga yang ada di Malang. Maka dari itu kalau misalnya ada berkat lebih, aku dapatkan mungkin banyak kontribusi dari teman-teman untuk meringankan biaya perjalanan, saya juga mau ajak ibu lagi untuk keluar ketemu dengan keluarga di Malang, teman-teman ya. Semoga kebaikan kalian semua dibalaskan berlipat kalikan oleh Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita akan langsung menuju kepada videonya teman-teman. Let's go. Ini dia. Kali Dengar ini dukung baik-baik. Gibran. Ini adalah pertama kali kami ARM mendukung Gibran. Ya. Tunggu. Sampai detik ini, saya nggak tahu apa kepanjangan ARM, teman. Kali ini katanya ARM, apa gitu kepanjangan ARM? Ya, ARM,
A apa? Tulis kolom komentar. R apa? Tulis M apa? Apakah A asosiasi mungkin, R rakus, kok rakus, bukan asosiasi rukun mungkin ya. M makan, asosiasi rakus makan, bukan, nggak mungkin. Apa sih, aku penasaran apa sih ARM itu? kita ulang. Direkam dengan baik-baik. Ini adalah pertama kali kami ARM mendukung Gibran. Ya. Dalam hal apa? Untuk menjadi pengirim misi perdamaian ke Israel. Kirim Gibran. Jadi sekali lagi untuk pertama kalinya ARM kali ini kami mendukung Gibran untuk dikirim ke Israel sebagai, terserah mau duta susu atau duta skincare, bodo amat. Yang penting dikirim. Yang penting adalah Gibran mewakili Indonesia sebagai wakil presiden. Sebentar, sebagai wakil presiden. Apalagi Gibran itu katanya kan adalah generasi Gen Z ya. Jadi kita mau tahu. Silakan Mas Gibran, kami tunggu kabarnya dari Israel. Gue bilang juga apa? Gue curiga nih mereka tobat. Gue curiga bahwa mereka benar-benar mendukung Gibran, mungkin dalam langkah politik, atau mendukung Gibran karena ijazah Gibran itu memang terbukti asli atau apa. Nggak mungkin seperti itu. Makanya di awal aku katakan aku agak curiga nih ya, rada-rada agak aneh juga. Mereka pertama kali mendukung Gibran. Ternyata mereka mendukung Gibran dikirim ke Israel. Ternyata mereka mendukung Mas Gibran ke Israel, terserah katanya mau jadi duta susu. Ibu-ibu ARM emang pintar goyonnya. Ya. Sudah aku duga nggak mungkin mereka ini, orang-orang yang bersentuhan langsung dengan RRT ini, tobat dengan begitu mudahnya. Coba kalian lihat ya. Orang lagi perang, negara-negara besar lagi perang, Israel, Amerika, dan Iran lagi berperang, teman-teman. Lantas ada ibu-ibu pendukung RRT yang mereka menyingkatkan nama kelompok mereka ini ARM. Aku nggak tahu singkatannya apa, nanti kalian saja yang kasih tahu di kolom komentar ya. Tapi jangan asal-asal ya. Aku tahu kalian akan tulis sesuatu yang lucu nanti ya. Ya. Dunia lagi perang besar, dan perang itu nanti kebanyakan pemimpin-pemimpin dunia itu memberikan indikasi bahwa perang ini nanti bisa jadi akan memicu perang dunia ketiga. Akan tetapi ibu-ibu ARM ini memberikan saran agar supaya atau mendukung wakil presiden Indonesia pergi ke Israel untuk jadi duta susu. Apa hubungannya perang dunia ketiga, perang besar-besaran dengan susu? Ya, yang ada, yang ada orang pikir ini bukan susu tapi bensin, bahan bakar minyak. Yang karena akibat perang, jalur pengiriman minyak dari negara-negara tersebut itu yang melewati Iran misalnya, melewati daerah-daerah yang berkonflik itu ditutup, dan itu membuat minyak menjadi langka. Tapi Anda memikirkan susu itu saja. Sama dengan Roy Suryo di acara ketika dia memainkan parodi menjadi seorang guru, bicara soal susu juga. Aduh. Makanya ini viral ya. Viral di media sosial. Mereka mendukung Gibran. Wah, ada kan pendukung Pak Jokowi ini atau pendukung Mas Gibran. Udah happy kan? Happy. Udah happy mereka, teman-teman. Tapi ketika mereka nonton videonya, ternyata
mereka mendukung untuk Gibran dikirim ke Israel jadi duta susu. Aduh, ini kocak emang. Ya, jadi ya sudahlah. Untuk mereka ini kita tidak perlu tanggapi dengan serius. Ya karena begitulah. Kapasitas mereka ya udah emang seperti itu. Lantas apakah Mas Gibran akan dikirim ke Israel? Aduh. Yang ada Pak Prabowo nanti yang akan menjadi membawa misi perdamaian ke Iran, ke Amerika, Israel untuk membawa misi perdamaian. Ya setidaknya sudah mencoba, dan kalau misalnya itu berhasil, kalian bayangkan harkat martabat pemimpin Indonesia di mata dunia. Ini memang ya. Kalian coba pikirkan dulu masalah dalam negeri. Coba ibu-ibu kalian pikirkan dulu bagaimana caranya untuk tidak buat keributan di pinggir jalan. Yang aku lihat nih teman-teman, yang sudah beredar di media sosial, mereka ini nggak tahu apa mereka tidak pulang-pulang ke rumah. Apa mereka tidak pikirkan keluarga mereka di rumah. Mereka tidak mempunyai anak, suami untuk diurus. Come on. Ya, udahlah. Tapi kita mau scroll juga video mereka yang lagi viral, teman-teman. Mereka yang terus FYP terus, teman-teman. Ya, tapi at least, bang, mereka udah terkenal loh. Iya, terkenal. Terkenal guyonannya. Monsianipar yang gencar melakukan serangan terhadap apalagi riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Nah, ini dia sudah mulai menjadi topik-topik berita utama di acara televisi. Kompas TV sudah mulai membahas, teman-teman. Rismon Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismon Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Ya teman-teman, di beberapa waktu yang lalu kita membahas bagaimana tidak fairnya atau tidak berimbangnya penyampaian berita dan informasi yang terjadi di berita TV nasional kita. Karena kalau ada isu-isu atau berita-berita tentang Pak Jokowi, berita-berita miring tentang Pak Jokowi, itu mereka langsung gercep untuk mengangkatnya. Sedangkan ketika ada isu atau berita atau dugaan bahwa orang-orang yang menuduh Pak Jokowi ini adalah orang-orang bermasalah, mereka lambat, mereka tidak mau mengangkat. Mungkin saja dari sana itu sudah mulai ada titik cerah, teman-teman ya, titik terang ketika akhirnya di acara berita televisi, berita utama mereka eksklusif bahas tentang ijazah Rismon yang dugaannya palsu. Ini sudah yang kemarin kita melihat itu debat ya di acara iNews Interupsi. Sekarang sudah dibahas menjadi berita utama di Kompas TV Live ya. Saya berharap akan ada berita-berita utama eksklusif selanjutnya yang akan membahas ini, teman-teman ya. Kita next. 1945. RRT tambah panik nih, para tokoh UGM akan proses gerombolan RRT. Tokoh-tokoh UGM menyatakan sikap terhadap RRT. Roy Suryo CS mana syarat suaranya? Coba dibantah kalau berani. Wow. Ini baru atau lama ya teman-teman ya? Maka lahirlah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kota yang memiliki semangat dan spirit juang ketika menjadi ibu kota menyusui Indonesia. Sekarang 1945 sampai 19... Aku tidak mau memberikan tanggapan lebih lanjut karena TV-nya tidak jelas. Untuk keabsahan informasi ini, saya katakan jangan buru-buru mengambil keputusan untuk meyakini bahwa apa yang ditulis dalam caption ini adalah benar. Jadi kita harus pintar menyaring informasi. Ini dicatat ya. Direkam Nah, dengan baik-baik. Ini viral adalah kan? pertama kali kami ARM mendukung Gibran. Ya. Untuk menjadi misi perdamaian ke Israel. Ada yang sambung di belakang, teman-teman. Namanya siapa, teman-teman? Tulis di kolom komentar. Dia sambung mendukung Gibran. Lantas ini
ibu yang kalian kenal, yang kalian sangat mukanya sangat familiar buat kalian. Mungkin kalian ada berapa yang sudah fans sama dia ya. Ya. Dia dari belakang dia memberikan suara kirim susu. Coba dengar. Mendukung Gibran Fokus, dengar dia bilang apa? untuk dikirim untuk Nah, dengar dia. menjadi misi perdamaian ke Israel. Kirim susu. Anda kirim Gibran. Jadi sekali lagi, untuk pertama kalinya ARM kali ini kami mendukung Gibran. Udahlah ya, gimana kalau kita membaca komentar-komentar netizen ya? Nggak afdol rasanya kalau kita nggak membaca komentar-komentar lucu dari para netizen ini, teman-teman. Loh, kok ada yang screenshot? Kok ada yang screenshot kirim komentar foto ibu itu, Bu, dan kemudian kemudian dia tulis, katanya ibu ini mata-mata Israel. Mata-mata, jangan mata-mata katanya. Terus ada nggak boleh hina fisik, dia bilang itu yang giginya tonggo selalu hadir kalau untuk menjelekkan keluarga Pak Jokowi. Nggak boleh lah hina fisik kayak gitu ya, nggak boleh. Astaga, perbaiki diri dan perbaiki mulut. Kak, kalian stop kalian ya. Stop kalian menyerang fisik seseorang. Jangan kami mau menyatakan kalian sama seperti mereka ya. Bahas mulut orang kira bagus itu. Foto ini asli apa filter? Itu foto asli, no filter ya bang. Kalaupun pakai filter ya tetap. Aku nggak mau terjebak sama netizen ya. Netizen ini suka perhatikan fisik seseorang. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Saya memberikan arahan, kalian nggak boleh seperti itu, teman-teman ya. Lambang negara jadi olok-olokan rakyatnya. Cantik-cantik kali wajah ibu-ibu yang imut-imut. Kayak dia dong. Ini memuji ini, ya. Ini memuji. Kalau mereka tersinggung, lah, kalian nggak mau dibilang cantik. Kalau Anies sih kepintaran mas, jadi yang cocok Gibran biar nggak pelongok-pelongok di sana. Anies wae yang nganggur, Gibran masih sibuk. Iya, kalau juga kita berkaca dari apa yang dikatakan Tifa kemarin, Anies itu ya dibutuhkan oleh bangsa-bangsa. Anies itu cocok katanya jadi sekjen PBB untuk perdamaian bangsa-bangsa. Kenapa Anies yang tidak kalian dukung dikirim? Nah, banyak kan yang ngomong soal Anies ya. Kasihan nanti Gibran pelongok-pelongok di sana. Tidak memilih Anies sudah menyelamatkan Indonesia. Anies aja yang nganggur. Bu ini bukan mainan. Ini urusan negara yang serius, bukan asal nyuruh. Mereka pikir apa ini ya teman-teman ya? Sakit hati nggak kelar-kelar. Bulan puasa juga bawa sakit hati masih penuh di dada. Nggak tahu mereka puasa atau enggak ya teman-teman ya. Nah ini lagi ada yang bilang mantan-mantan kali jodoh. Ini nggak boleh ya. Itu fitnah, itu nggak boleh. Mantap ibu-ibu. Pasti suami ibu-ibu ini orang sabar. Itulah yang aku pikirkan ya. Wah, luar biasa suami-suami dari ibu ini ya. Orang-orang sabar berarti ya. Woi, orang sakit hati. Iya kan, sekarang udah mengakui Mas Gibran itu hebat, keren. Berarti yang pilih Mas Gibran gak salah. Mantap Mas Gibran. Anies saja biar punya pekerjaan. Lako iki sopo kok Yowani perintah wakil presiden. Mantap, secara sadar mengakui kehebatan Mas Gibran. Walaupun dikirim kemanapun, kalau Allah melindungi pasti akan selamat. Amin. Modal orang-orangnya masih sama. Semoga cepat ditangkap polisi ya Bu. Amin. Didoain semoga ditangkap polisi. Aduh parah sih. Ya, orang sudah mulai bandingkan. Kirim aja Anies katanya. Oke teman-teman ya, itulah
berita yang lagi viral beredar di sosial media, media-media. Ya ini sebenarnya video-video seperti ini itu hanya beredar atau viral itu di sosial media. Nggak mungkin berita seperti ini itu diangkat di media mainstream. Jadi ya tidak ada alasan untuk kita mendesak agar supaya berita seperti ini kenapa nggak diangkat di acara berita-berita televisi. Nggak mungkin, ini berita receh saja teman-teman. Ada warga negara, kesekumpulan ibu-ibu yang menamakan diri mereka ARM, teman-teman, kemudian itu meminta agar supaya wakil presiden dikirim ke Israel untuk menjadi duta susu. Jadi kan receh, tapi biarkan kita menjadi guyonan saja, agar supaya ketika masyarakat melihat ini, masyarakat tidak menanggapi dengan cara yang marah, emosi, tersinggung, tapi kita ketawain aja, ya. Anggaplah mereka ini hiburan. Nggak ada mereka sebenarnya nggak rame dunia per sosial mediaan kita, teman-teman. Ya, tapi ingat, jangan menghakimi fisik ya teman-teman ya. Sekalipun ya secara kenyataan seperti itu, tapi nggak boleh menghina, karena mereka juga sama-sama ciptaan Tuhan. Ingat, menghina ciptaannya sama dengan kita menghina penciptanya. Ya teman-teman ya. Dewasalah dalam bersosial media, kita tanggapi semuanya dengan santai, jangan terlalu emosi. Makin dewasa dalam bersosial media, supaya kita tidak menjadi jerat buat kita semua. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.